Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi dalam video kali ini saya akan mereview hasil tugas PTS pemrograman dasar untuk kelas multimedia, RPL dan TKJ. Nah, dari tugas yang saya berikan ada beberapa siswa yang menurut saya cukup bisa lah ya dalam membuat program yang sudah saya berikan soalnya di PTS pemrograman dasar. Soalnya seperti ini, buatlah sebuah flowchart dan program kalkulator yang mana terdapat pilihan operator penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian. Kalian diminta menggunakan kondisi if else, dimana kondisi if else ini untuk pemilihan operator seperti itu. Sebelum membuat programnya, kalian harus membuat flowchartnya terlebih dahulu. Syaratnya seperti itu. Dari flowchart ini bisa ketahuan programnya seperti apa. Nah, nanti di sini ada output perjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian. Seperti itu. Nah, ini ada contoh dari aplikasi kalkulator. Nah, sampai di sini kita akan membuat flowchart terlebih dahulu, yaitu saya di sini menggunakan software dari Dia, mana software ini saya download dari browser dari website Dia sendiri. Kalian bisa tulis Dia di browser PC atau laptop kalian. Kemudian di sini ada diainstaller.de. Nah, kalian pilih aja. Ini support untuk macOS, Windows, dan Linux. Kalian download. Setelah kalian download, di sini nanti akan menjalankan download otomatis. Pilih save file seperti ini, save file. Ketika sudah di save file, nanti kalian install Dia setupnya seperti itu. Jadinya seperti ini. Nah, di sini kalian membuat flowchart seperti contoh yang ada di soal ini. Start, input 1, input 2, input ketiga, end, seperti itu. Nah, kalian pertama buat startnya dulu. Di sini ada preparation. Jadi preparation itu bisa start, bisa end. Jadi pertama kan kita start dulu ya, menjalankan program terlebih dahulu. Setiap flowchart selalu ada start dan end. Nah, ini program awalnya start. Kemudian kalian pilih gambar proses, decision karena logikanya seperti apa. Di sini simple aja. Logikanya yang saya buat itu, misalkan kalian membuat program penjumlahan. Jika dipilih karakter plus, nanti akan menjalankan program penjumlahan seperti itu. Nanti kita tulis jika pilih plus. Nah, jika pilih plus, apa yang ditampilkan atau dijalankan programnya? Ketika penjumlahan ya. Jadi kalian pilih kotak, gambar kotak seperti ini, proses. Artinya proses. Nah, proses. Kemudian di sini kalian tulis penjumlahan atau bebas ya, program proses penjumlahan. Proses penjumlahan. Sebelum proses berarti kan harus ada input dan harus ada inputnya dulu ya. Jadi ini setelah input baru dijalankan proses. Nah, inputnya apa? Gambarnya. Nah, ini input output. Ini kita buat inputnya dulu. Yang di input apa? Angkanya ya. Angka pertama dan angka kedua. Jadi kan penjumlahnya itu hanya 2 angka seperti itu. Kita tulis saja di sini input angka pertama dan kedua. Input angka pertama dan angka kedua. Ini agak berantakan ya, saya rapiin dulu. Kecilin
lepas. Kemudian setelah input berarti proses ya. Prosesnya apa? Penjumlahan, karena kita pilih plus, jadi penjumlahan. Setelah diproses nanti akan ada output. Outputnya apa? Simbolnya sama seperti input, karena di sini diamkan saja scroll pointernya. Input output berarti kan sama ya, simbolnya sama seperti ini. Output penjumlahan, simple ya. Nah, ini sudah jadi, tapi belum ada konektornya, garis penghubung antara dari decision, input output. Nah, ini input, kemudian proses, kemudian output. Nah, ini harus dibuat konektor seperti ini, tanda panah ini. Jadi bagaimana? Di sini ada line, kalian pilih line, kemudian kalian arahkan ke inputnya yang pertama, kemudian pilih line lagi ke proses penjumlahan, kemudian pilih line lagi ke proses outputnya. Dari start ini kita hubungkan ke decision ini, logikanya if. Jadi turun ke jika pilih plus, maka input angka pertama dan kedua, kemudian proses penjumlahan, kemudian output penjumlahannya. Tapi jika tidak, kalian misalkan pilih min. Jika pilih min, maka aplikasi apa yang dijalankan? Bukan proses penjumlahan ya, jadi proses pengurangan, seperti itu. Nah, ini kita hubungkan terlebih dahulu, kemudian ini bisa kita copy paste, Ctrl C dan Ctrl V. Ini kita sama ya, input angka pertama dan kedua, kemudian ini bisa kita lepas lagi, Ctrl C, Ctrl V. Kemudian ini kita ganti, bukan penjumlahan lagi, jadi pengurangan. Kemudian ini kita copy paste juga. Nah, output apa? Output pengurangan. Jadi kita hubungkan lagi konektornya, lainnya. Seperti ini agak kurang rapi. Saya rapiin dulu. Seperti ini. Jadi jika pilih plus, maka input angka pertama dan kedua, kemudian proses penjumlahan, kemudian output penjumlahan. Karena jika pilih plus ini adalah untuk penjumlahan, atau jika pilih min, outputnya adalah pengurangan, seperti itu. Jadi di sini kita tulis, misalkan jika kalian pilih plus, maka teks pilih jika pilih plus, nah Y, jika ya maka akan dijalankan output penjumlahan, atau jika tidak no ya. Di sini n itu berarti no. Jika tidak, mungkin pilihnya min, berarti program akan mencari min, turun ke bawah lagi min, dan seterusnya sampai jadi seperti ini. And misalkan di sini saya sudah selesai.
N. Nah, kalau misalkan ada perkalian dan pembagian, kalian bisa teruskan kembali. Contoh, misalkan ini saya sudah siapkan, ini saya bisa copy paste semua. Itu tinggal saya ganti. Kemudian decisionnya saya copy juga. Ini konektornya saya hapus dulu, kemudian saya copy lagi, konektornya saya hapus dulu, saya rapihin. Konektornya jangan lupa, kemudian ini juga. Nah, kemudian di sini juga, ini juga sama. Kemudian N-nya itu di sebelah sini karena sudah berakhir. Jika pilih, ini kita benerin dulu nih. Jika pilih, berarti ini bukan min ya, kali. Jika kita pilih perkalian, maka proses perkalian. Kemudian outputnya adalah output perkalian. Kemudian inputnya juga sama, ini pengurangan di pembagian. Kemudian ini pembagian juga, pembagian. Oke, sudah selesai. Nah, ini kita pilih pembagian, berarti simbolnya tanda garis miring ya. Dan ini terbalik. Ini perkalian, ini pengurangan. Nah, konektornya jangan lupa. Karena waktu itu ada yang nanya, Pak, buat flowchartnya bagaimana sih Pak? Nah, ini saya tunjukkan buat flowchartnya seperti ini. Nah, ini simpelnya aja ya, saya buat simpelnya aja. Ini jika input salah. Nah, nanti jika input salah, maka nanti ada pesan error di program kalian. Di programnya nanti ada pesan error. Itu langsung N. Jadi dia meminta inputan yang benar. Ini else-nya ya. Jadi else-nya itu jika inputan salah, artinya adalah output dari pesan error yang dari program kalian itu. Nah, kemudian lainnya kita sambungkan. Nah, selesai.
salah nih, sorry, ini nggak nyambung dari sini. Cakep. Nah, oke ya, jadi garisnya tinggal garis penghubungnya nih dari sini selesai. Garis, sorry, bukan ini, yang ini garisnya agak melengkung, kita tarik, set, kemudian buat lagi, set, tarik lagi, buat lagi konektornya, hubungkan ke N, kemudian kita pasang lagi, hubungkan ke N. Nah, ini sudah jadi ya, flowchartnya seperti ini, kira-kira seperti ini. Nah, jadi jika pilih plus, maka input angka pertama dan kedua prosesnya penjumlahan, kemudian outputnya adalah penjumlahan, karena plus itu adalah penjumlahan. Atau jika tidak pilih plus atau pilihnya min atau minus, maka input angka pertama dan kedua di sini di sini harusnya proses pengurangan, dan ini perkalian, dan ini pembagian. Oke, nah, sudah jadi. Kalian bisa save flowchart ini kira-kira seperti ini. Saya kecilin lagi, gambarnya jadi agak kecil buat. Nah, kalian bisa save, klik file, kemudian save as, kemudian pilih ini namanya apa namanya, flowchart dia. Kalian save di mana, misalkan di desktop, save. Sudah, atau kalian di sini bisa ekspor ke PNG. Kan di sini ekstensinya adalah PNG atau JPEG ya. JPEG bisa, PNG juga bisa, PNG dia. Flowchart PNG, kalian pilih di desktop misalkan, save. Nah, selesai, kalian close, dan di close. Mana nih? Ini dia. PNG. Ini gambarnya sudah jadi. Nah, ini. Nah, kalian harus buat seperti ini dulu. Jika kalian sudah membuatnya, baru buat programnya. Programnya bagaimana? Oke, langsung buat programnya. Tadi saya udah buat programnya. Nah, seperti ini. Mungkin kita buat program dari ulang ya. Oke, programnya kalkulator. Ada penjumlahan, pengurangan, dan perkalian. Pertama-tama kita masukkan library-nya terlebih dahulu, include IOStream. IOStream ini berisi dari fungsi-fungsi yang ada di C++, yaitu sin dan cout. Using namespace, karena kita menggunakan cout std, jadi kita menggunakan std nya.
Jadi tidak perlu didefinisikan std cout ini, std cout ini, jadi cukup menuliskan cout-nya saja. int main. Nah, strukturnya sudah kita buat. Int main fungsi dari fungsi utamanya sendiri, kemudian programnya kita tulis di dalam fungsi mainnya ini. Kita buat deklarasi variabel terlebih dahulu. Deklarasi variabel. Nah, deklarasi variabelnya di sini, misalkan buatnya tipe datanya apa nih? Integer deh. int. Berarti int angka pertama, angka kedua, hasil. Kemudian karakter inputannya nih dari operatornya. Kita mau buat tipe datanya apa? Misalkan char input operator. Nah, kita udah deklarasikan variabelnya integer dan char. Kemudian kita langsung aja buat programnya supaya seperti ini. Kita singkat aja ya, program kalkulator dan SMK Nusantara 1 Tangerang. Oke, cout, kita outputnya dulu apa? Program kalkulator. Buat garis baru MDL. Ini enter, ini garis baru ya, nanti dia buat garis baru. Kemudian cout apa nih, SMK Nusantara 1 Tangerang. Oke, enter lagi, buat garis baru lagi NDL. Nah, baru nih pilih operatornya. Misalkan kita buatnya ini ada pilih operator penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian. Oke, kita output dulu. Pilih operator. Buat garis baru lagi, cout 1 penjumlahan, NDL cout kedua pengurangan NDL cout perkalian, ketiga ya, yang ketiga perkalian. Kemudian ada pembagian terakhir, 4 pembagian. Nah, sudah jadi, baru kita buat inputnya. Input operator. Jadi kita pilih nih operatornya yang kalian mau jalankan apa dulu. Misalkan penjumlahan, nah, kalian input operatornya dulu. Misalkan yang kalian input adalah penjumlahan, berarti angka 1 ya, atau mungkin operatornya plus. Nah, misalkan plus. Ntar di sini simbolnya minus. Ntar di sini simbolnya perkalian. Ini kita kopas saja karena sama semua. Ini perkalian, simbolnya seperti ini. Kemudian slash pembagian. Nah, sin, kalau ini cout untuk keluar, untuk melakukan output. Kalau sin ini melakukan input. Sinnya apa? Sinnya aja input operator. Jadi kita panggil nih input operatornya, input operator. Nah, kita masukkan input operatornya. Nah, di sini kita cout dulu deh. Coutnya masukkan
operator. Oke, set. Jangan NDL. Kalau NDL nanti dia buat garis baru, nanti ininya agak aneh jadinya. Atau enggak ini kita buat pindah di sini. Nah, baru di sini NDL buat garis baru seperti itu. Kemudian logikanya, kita buat logikanya ketika di input operator, logika if. Nah, baru programnya dijalankan. Kalian buat fungsi if-nya di sini. If apa? If jika input operator ini adalah plus, kalian tulis variabelnya input operator sama dengan plus, maka program yang dijalankan adalah penjumlahan. Cout program penjumlahan atau operator penjumlahan deh, operator penjumlahan NDL buat garis baru nih kalian buat programnya. Penjumlahan bagaimana? Kalian panggil variabel hasil, nantinya hasil ini dari angka pertama dan angka kedua disimpan ke variabel hasil. Jadi sini kalian tulis hasil sama dengan angka pertama ditambah angka kedua. Nah, angka pertama ditambah angka kedua adalah hasil. Nah, hasil dari angka pertama dan angka kedua ini disimpan ke variabel hasil. Nah, bagaimana cara outputnya? Menampilkan ke display ini, menampilkan ke sini. Kalian buat cout string hasilnya adalah titik 2, panggil variabel hasil NDL tutup. Nah, intinya adalah angka pertama ditambah angka kedua disimpan hasilnya di dalam variabel hasil. Variabel hasil supaya hasil dari angka pertama dan angka kedua ini ditampilkan, kalian buat fungsi cout untuk menampilkan variabel hasil ini. Jadi cout hasilnya adalah panggil variabel hasil, kemudian buat garis baru, atau tidak buat garis baru juga tidak apa-apa, seperti itu. Coba kita jalankan, kita save dulu. Kalian buat folder atau simpan di sini, kalkulator PTS. Nah, contohnya yang gini ya. Save, compile, tidak ada error, running. Nah, masukkan operatornya simbolnya apa? Bisa penjumlahan, berarti plus, enter. Kamu memilih operator penjumlahan. Angka pertama adalah misalkan 6 ditambah 8 sama dengan hasilnya adalah 14. Nah, programnya sudah jalan. Ya, mirip ya seperti ini. Nah, agak mirip ya. Walaupun tidak mirip-mirip banget, ya hasilnya sama. 14. 6 tambah 8 adalah 14. Seperti itu. Oke, paham ya sampai sini ya. Jadi kalian tinggal copy paste yang lainnya aja. Dari if ini kalian copy paste. Nah, karena operator ada 4 di sini, kalian ganti min. Yang ini perkalian. Kemudian yang ini adalah pembagian. Nah, di sini kalian tulis else-nya. Selain inputan plus, selain inputan min, selain inputan pembagian.
perkalian atau pembagian else. Nah, kemudian kalian tuliskan lagi else. Pesan errornya jika tidak ada output yang dari karakter ini. Apa? Cout errornya apa nih? Misalkan operator yang Anda pilih tidak ada, silahkan pilih kembali. Nah, jika operator tidak ada, maka akan menjalankan fungsi else dari ini, errornya ini. Jadi operator yang Anda pilih tidak ada, seperti itu. Kemudian tutup titik koma, jangan lupa. Nah, ini kita ganti. Ini kan plus, masih plus. Ini benar plus, ini min, harusnya pengurangan. Nah, ini ganti operatornya min, perkalian. Kemudian ini operatornya ganti lagi, perkalian. Terus else if input operator pembagian. Nah, operatornya ganti lagi, pembagian. Ini juga penjumlahan, harusnya pengurangan. Kemudian operator perkalian, kemudian operator pembagian. Oke. Nah, ini bisa kalian praktekkan di dev C++ ini di komputer kalian atau di PC kalian, atau kalian bisa menggunakan handphone. Ada namanya decoder dari aplikasi Android. Nah, itu bisa kalian pakai seperti itu. Nah, ini aplikasinya, codingannya seperti ini. Coba kita compile, ada error nggak? Tidak ada. Kita running, misalkan saya pilih perkalian berarti simbolnya bintang. Angka pertama 4, angka kedua 2, 4 kali 2 8, benar ya. Nah, coba saya input persen, operatornya nggak ada tuh. Operator yang Anda masukkan salah, silahkan masukkan kembali. Oke, sampai di sini mungkin sudah paham ya. Harusnya sudah paham, karena yang kalian fokuskan adalah di bagian logika ini. If jika input operator sama dengan plus, jika yang kalian input adalah plus, maka kalian menjalankan angka pertama ditambah angka kedua. Jadi kalian menjalankan operator penjumlahan. Hasil dari angka pertama dan angka kedua ini ditambahkan, disimpan di variabel hasil, kemudian ditampilkan ke dalam display ini, CMD comment from ini. Nah, seperti itu. Sebelumnya kalian pilih dulu nih operatornya, masukkan dulu input operatornya. Masukkan operator sin, inputannya apa? Input operator. Nah, kalian panggil nih input operator, taruh di sini inputannya plus. Kemudian kalian panggil lagi input operatornya di sini. Benar nggak nih plus? Kalau benar, berarti jalankan penjumlahan. Seperti itu ya. Nah, mungkin sampai di sini dari review dari tugas PTS minggu lalu, pemrograman dasar. Jawabannya seperti ini. Kalian bisa membuat programnya tidak seperti ini juga tidak apa-apa. Oke, ini bisa kalian praktekkan di komputer atau PC kalian. Oke. Jika memang ada yang kurang jelas, kalian bisa menghubungi saya atau tulis di kolom komentar. Oke. Sampai di sini mungkin cukup ya. Untuk minggu depan nanti saya akan membuat program dengan menggunakan fungsi lainnya, karena masih banyak fungsi-fungsi lainnya seperti switch atau yang lainnya ya. Oke, cukup sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.